setelah mengadakan aksi mimbar bebas, kemudian akan melanjutkan perjalanannya. Disitulah ada perbedaan, kemudian ditahan oleh negosiasi tiba-tiba untuk melaksanakan reformasi. Kemudian dari tanggal 12 itu kabur ke perguruan tinggi Trisakti di aksi kerusuhan, pembakaran, penjarahan dan sebagainya, yaitu mulai dari Trisakti lalu ke arah Canglogot, Cengkareng dan ke Tangerang. Kemudian pada tanggal 14 dilanjutkan aksi kerusuhan Bapak Presiden. Akibat kerusakan tersebut, maka ada bangunan-bangunan yang dibakar, jumlahnya bangunan pasar, pertukuan, ruko dan itu ada 1.428 bangunan. Akibat kerusuhan tersebut ada 60 orang, kemudian yang luka 85 orang. Bahwa menurut Jakarta Barat yang ada yang bermata jumlahnya 14.118 orang. Dengan kerusuhan penanggulangan hal tersebut, kami menghimbau kepada para penjara supaya mengembalikan barang-barang yang dijarah tersebut. Hasilnya ada Bapak Gubernur memberikan pengarahan untuk mengembalikan yang ada di sekeliling Bapak, yang ada di belakang Bapak ini, menghimbau supaya bangunan ini bisa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah, arahan dari Bapak Gubernur masyarakat, dan di samping dibebaskan dari retribusi daerah, juga yang bersangkutan dibantu mengenai singkat saja berapa orang wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia, kami mengaturkan selamat atas Bapak terangkatnya menjadi Presiden Republik Indonesia. Atas nama pedagang Moradok Clothing, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Presiden meninjau lokasi kebakaran yang terjadi beberapa hari yang lalu oleh para perusuh yang telah menyengsarakan kami rakyat kecil. Kami semua pedagang menyampaikan harapan kepada Bapak Presiden. Satu, harapan kami para pedagang agar kami biasa tetap berdagang di tempat semula dengan secepat mungkin. Dua, mohon bantuan Bapak Presiden untuk cukup berat perjuangan kami untuk berbicara. Terus terang, dalam era keterbukaan dan reformasi, Pak Akbar kenal saya sebagai aktivis, kami ingin mengungkapkan isi hati kami, karena kami tahu Bapak Presiden datang untuk mendengar penderitaan kami, bukan untuk mendengar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun. Saya tidak mau baca itu. Satu, Bapak Presiden, yang pertama kami sampaikan bahwa ada image yang keliru dari Glodok Plaza. Di Glodok Plaza ini sebenarnya juga tempat membangun benih-benih kebangsaan. Kami menggerakkan roda ekonomi di sini, tidak melihat suku, bangsa, dan agama. Kita bergerak bersama-sama, dan kita juga sudah belasan tahun di sini. Dan kalau apa yang kita alami, kita pikul bersama-sama. Yang kedua, karena di Glodok Plaza ini segala-galanya dilakukan di situ, ya kantor di situ dan segala macam, sehingga apa yang kami alami ini, ya sudah, tinggal baju yang ada di badan ini, Pak. Oleh karena itu beberapa hal yang konkret. Yang pertama, Pak, masalah perbankan. Ada kesan banyak account teman-teman kami yang diblokir. Ini bagaimana nanti pemerintah bisa bantu. Yang kedua, soal asuransi. Pihak asuransi selalu mengatakan menunggu penegasan dari pemerintah. Yang ketiga, dengan tidak bermaksud membanding data-data yang ada, dengan sangat menyesal kami harus katakan bahwa data kerugian yang seyogianya ada itu jauh lebih besar. Saya katakan ini era keterbukaan. Banyak sekali pedagang-pedagang di luar ini yang ingin bertemu Bapak. Tapi sayang tempat ini terbatas, dan kalau Bapak mau tahu, 2 baris pertama dan 3 baris di depan itu bukan pedagang, ini aparat. Mestinya kan bertemu dengan pedagang sebanyak mungkin. Kalau Bapak mau bertemu dengan aparat, bisa dibuat rapat dinas dalam pertemuan sendiri. Kami rindu sekali, dan kami percaya dalam semangat reformasi ini kami ingin dibantu. Yang kedua, bagaimana mengobati trauma, Pak. Trauma 2 hari berlangsung di siang bolong, terjadi penjarahan, ya terjadi begitu saja. Kita menangis, apa yang harus kita tangisi kami juga tidak tahu.
Pak Panglima, Kapolda berkali-kali memberi jaminan keamanan, tapi ya terjadi begitu saja. Bagaimana membangun image baru, bagaimana membangun satu kekuatan ekonomi baru di Glodok dalam semangat keindonesiaan yang didukung oleh aparat-aparat yang juga bersemangatkan reformasi. Jadi maaf saja, saya minta maaf siapa tadi yang menitip pertanyaan. Saya tidak perlu pertanyaan itu karena Bapak Presiden pasti hadir di sini untuk mendengar hati nurani kita. Terima kasih Bapak Presiden. Serta para pedagang Glodok mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia. Bersama ini, kami para pedagang yang berlokasi di daerah Glodok yang telah menjadi korban para kerusuhan pada tanggal 13-14 Mei 98 yang lalu. Dengan mengenai kebakaran tidak akan diganti, tetapi yang kami sudah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya berkunjung kemari untuk bertemu muka dengan rakyat yang telah mengalami kerugian, yang telah dirugikan oleh huru hara Bapak ini, dan mendengar langsung permasalahannya. Saya waktu masuk kemari, bilang terus terang saja, tidak bisa membedakan karena selama saya bekerja tidak pernah ke Glodok. Jadi saya tidak tahu bagaimana sebelumnya dan setelah huru hara. Namun saya bisa bayangkan dari wajah Anda semua bahwa Anda seperti saya sendiri dan semuanya prihatin. Keprihatinnya ialah bagaimana kita sama-sama keluar daripada permasalahan ini. Saudara-saudara harus menyadari apa yang Anda katakan tadi itu benar. Kita semua warga negara Indonesia, dan di bumi Indonesia kita tidak mengenal perbedaan suku, agama, dan ras. Tidak akan dan tidak akan mentolerir dalam bentuk apapun juga. Oleh karena itu, tidak perlu tidak khawatirkan itu. Ikut dengan saya menangkap dan paham. Saya ajak. Jadi Anda tenanglah, oke, dan membantu agar supaya kita bagaimana bisa membangun kembali dengan kemampuan kita masing-masing. Tadi disebut mengenai perbankan, uang Anda ada pada bank, itu kan? Bagaimana mendapatkan kembali dan seterusnya. Tadi disebut mengenai asuransi, itu hak Anda. Berarti ada masalah, apakah itu termasuk huru hara dan sebagainya. Lalu disebut bahwa semua modalnya habis. Bagaimana mendapat modal kerja yang terjangkau? Oleh karena itu, seperti pada pembentukan daripada kabinet reformasi pembangunan itu, secara terang-terangan dan belak-belakan saya menggarisbawahi bahwa kita memperhatikan ekonomi kerakyatan itu. Siapa itu? Adalah pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. Oleh karena itu, saya minta saudara-saudara yang tadi dijelaskan adalah tidak lain dari warga negara Indonesia, perusahaan kecil dan menengah itu dan koperasi, silahkan menyusun secara benar-benar apa permasalahannya dengan angka-angka dan secara rinci. Hanya kalau secara rinci kita ketahui permasalahannya, baru kita bisa menyelesaikan. Jadi saudara dalam hal ini tidak meminta kepada saya bantuan sosial, tidak.
Saya ngerti demikian. Karena saudara adalah warga negara Indonesia, ialah putra dari bangsa pejuang. Dan sebagai bangsa pejuang, kalian hanya meminta diberikan modal awal. Bagaimana bisa bangkit kembali, tapi secara halal, secara keterbukaan dan bijaksana. Jadi dalam hal itu, saya tidak bisa dan tidak akan berjanji yang sampai rinci, karena saya tidak mampu. Karena kalau saya janji, saya harus tepati. Tapi satu yang saya janji, saya akan perhatikan Anda semua. Dan untuk hal itu, saya akan tugaskan Menteri Negara, Sekretaris Negara untuk menampung semua masukan, dan nanti bersama dengan Menteri Queen dan tentunya Menteri Koperasi, Perusahaan Kecil dan Menengah, dan Mendagri hadir di sini. Mendagri bersama dengan Sekretaris Negara dan Bangga. Tapi masukan-masukan dan Ibu, coba tadi itu di Ibu Menteri Sosial sini. Anggap. Jadi saya ulangi, yang mengkoordinasi saya serahkan sama Menteri Seknek. Karena masalahnya ini tidak hanya masalah dalam negeri atau pengamanan atau sosial. Kali itu adalah masalah yang tidak mudah demikian. Dan kita harus mengambil kebijaksanaan yang arif dan bijaksana. Oleh karena itu, saya minta masukan-masukan segera. Perusahaannya harus benar-benar ada, jangan dimanipulasi. Keterbukaan itu adalah keterbukaan yang jujur, bukan dimanipulasikan. Masukkan situ. Masalahnya apa? Masalah perbankan, masalah asuransi, masalah modal kerja, masalah bangunan, masalah apa saja kita perlihatkan. Dan bagaimana perusahaan yang sebelumnya tentunya terdaftar pada Menteri Keuangan dan Indah, semua terdaftar itu ada. Jadi demikian saja. Saya minta maaf bahwa saya tidak mampu memberikan lebih banyak. Tapi satu yang saya mau garis bawahi, tidak perlu saudara takut. Dan lain kali kalau ada terjadi kayak demikian, perkuat pertahanannya sendiri, namanya apa? Seskabling ya. Hadapi, berani. Orang yang tidak bertanggung jawab itu kalau dia ganggu, baru kita takut. Jangan usah takut. Hadapi, dan tentunya APRI akan membantu yang benar. Yang tidak benar, yang merugikan rakyat sendiri itu benar-benar kriminal dan tidak dibenarkan. Jadi saudara, sekian saja, dan saya harap dalam waktu sesingkat-singkatnya mungkin dikoordinasi oleh siapa sini. Oleh Pak Gubernur, begini nih. Jadi saya di sini ada Menteri Sosial. Kalau saudara-saudara karena bisnisnya rusak, tidak ada pemasukan, kita cari jalan dari pendekatan sosial. Namun kita tahu bahwa Anda ini terampil. Anda terampil dan mempunyai pengalaman dalam perdagangan. Oleh karena itu keterampilan inilah yang harus dibangkitkan kembali. Diberikan perasaan bahwa saudara aman di sini. Oke? Dan insya Allah kita akan cari jalan agar supaya saudara bisa bangkit dan berlari lebih cepat dari sini. Itu yang saya, jadi Ibu Menteri Sosial, bagi keluarga yang tidak ada pemasukan karena hari ini semua didaftar juga.
Jadi kita harus cari jalan yang baik. Begitu saja, saya rasa cukup ya. Dan saudara-saudara yang tidak bisa, Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Ainun Habibie meninggalkan tempat acara. Jadi mudah-mudahan yang